Perkenalkan, nama saya Lamjur Borus Nambela, NIM 1808020117. Di sini saya akan membahas jurnal yang berjudul Pengembangan Metode Spektrofotometri yang terlihat untuk analisis gansiklofir dalam sampel massal dan bentuk sediaan. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan dan memvalidasi metode spektrofotometri terlihat sederhana untuk penentuan kuantitatif gansiklofir dalam sampel massal dan bentuk sediaan. Adapun alat yang digunakan yaitu Lambda 25 dengan software UV, BinLab, V285, timbangan analitik, penangas air termostat, dan vortex mixer. Adapun bahan yang digunakan yaitu semua pelarut, garam dan asam termasuk natrium nitrit, asam klorida, asam sulfat, dan asam sulfamat, metanol, gansiklofir, natrium bubuk 500 mg, air sulingan digunakan untuk semua sediaan dan pengenceran, DMAB 0,03%, dalam sulfat 0,0625 molar, natrium nitrit 0,1 molar, dan larutan asam sulfamat 0,2 molar. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani, NIM 1808020111. Di sini saya akan membahas mengenai metode yang digunakan, di mana pada jurnal kali ini metode yang digunakan yaitu didasarkan pada reaksi kopling diazo antara diazotisaklofir dengan p-dimetilamino benzaldehyde yang diasamkan, di mana berbagai parameter analitik untuk aduksi azo adalah mapan. Validasi metode baru dilakukan dengan menggunakan pedoman ICH saat ini dengan parameter termasuk linearitas, pengulangan, reproduktivitas, dan selektivitas. Metode yang dikembangkan kemudian diterapkan untuk menentukan gansiklofir dalam merek umum tersedia. Selanjutnya, untuk selektivitas metode baru telah diperiksa dengan menentukan pemulihan dari diazotisasi obat itu dalam 17,4 mikrogram per mililiter dalam matriks sampel yang mengandung alat bantu atau farmasi umum yang digunakan, baik itu pati, laktosa, magnesium stearat, bedak, dan gelatin. Perkenalkan, nama saya Bertinia Zebua, NIM 1808020002. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hasil dan kesimpulan. Hasilnya yaitu reaksi kopling menghasilkan produk berwarna kuning dalam media alkohol dengan optimal panjang gelombang pada 404 nanometer. Korelasi linear diperoleh pada konsentrasi 10,3 sampai 25,7 mg per mililiter. Itu akurat dan tepat dalam pemulihan di kisaran 99,37 sampai 103,15%. Sedangkan intra dan presisi hari atau persen RSD pada tiga konsentrasi yang berbeda adalah kurang dari 2,7%. Batas deteksi dan kuantifikasi masing-masing adalah 0,23 dan 0,70 mg per mililiter. Ketika diterapkan pada analisis bentuk sediaan, tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara metode baru dan metode HPLC resmi. Selanjutnya, untuk kesimpulannya yaitu metode ini sederhana, murah, dapat direproduksi dan cepat, dan dapat digunakan sebagai alternatif yang dapat diandalkan untuk metode resmi untuk analisis rutin gansiklofir dalam jumlah besar dan dalam bentuk sediaan. Halo semuanya, saya Riris Natalia Siburian, NIM 1808020036 dari partner 2. Di sini saya dan teman-teman saya akan mereview jurnal internasional dengan judul estimasi tadalafil dengan menggunakan spektrofotometri turunan dalam jumlah besar dan dalam formulasi farmasi.
Jurnal ini ditulis oleh Zamir Dekan, Ahmad S. Patil, dan Atul A. Sirketkar. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menentukan tadalafil dengan menggunakan metode spektrofotometri yang sederhana, cepat, akurat, dan ekonomis. Di jurnal ini kita menggunakan 4 metode spektrofotometri. Yang pertama adalah metode A dengan menggunakan spektrofotometri turunan orde pertama dengan menggunakan amplitudo. Yang kedua adalah metode B, yaitu dengan spektrofotometri turunan orde pertama dengan menggunakan teknik area di bawah kurva. Yang ketiga adalah metode C dengan menggunakan spektrofotometri turunan orde kedua dengan menggunakan amplitudo. Yang ketiga adalah metode D, yaitu dengan menggunakan spektrofotometri turunan orde kedua dengan menggunakan teknik di bawah area kurva. Nah, alat bahan yang kita gunakan dalam percobaan ini adalah yang pertama standar kerja dari tadalafil itu sendiri kita peroleh dari Mumbai, India, dan dengan berat 20 mg dibeli dari pasar lokal yang ada di sana. Lalu pada percobaan kita menggunakan N,N dimetil formamida atau DMF pada tingkat analitis dan juga air RO pada percobaan. Sementara instrumen yang kita gunakan pada percobaan kali ini adalah spektrofotometer sinar ganda UV vis yang terhubung ke komputer yang dimuat dengan software Spectra Manager UV Probe 2,21 dengan 10 mm sel kuarsa yang digunakan pada percobaan ini. Spektrum yang digunakan adalah dengan rentang panjang gelombang 400 sampai 200 nanometer. Interval pengambilan sampelnya adalah 1,0 nanometer, lebar pitanya adalah 1,0 nanometer, dan lebar celah pada spektralnya adalah 1,0 nanometer dengan kecepatan pemindahannya adalah sedang. Perkenalkan, nama saya Meli Antika, NIM 180802025. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai estimasi tadalafil menggunakan spektrofotometri turunan dalam bahan curah dan formasi farmasi. Adapun validasi metode yang digunakan itu sesuai dengan pedoman ICH, yaitu yang pertama ada linearitas. Pada metode A dan metode B, dievaluasi analisis dengan menggunakan 6 larutan standar tadalafil dengan konsentrasi 5, 10, 20, 30, 40, dan 50 mg per mililiter. Sedangkan pada metode C dan metode D, linearitas dievaluasi dengan menggunakan 6 larutan standar tadalafil dengan konsentrasi 20, 30, 40, 50, 60, dan 70 mg per mililiter. Yang kedua ada ketepatan. Keakuratan pada setiap metode dievaluasi dengan pengukuran pemulihan. Larutan sampel yang telah dianalisis sebelumnya, yaitu pada metode A dan metode B sebesar 10 mg per mililiter, sedangkan pada metode C dan metode D sebesar 30 mg per mililiter. Jumlah larutan standar yang telah diketahui ditambahkan pada tingkat yang berbeda, yaitu pada 80%, 100%, dan 120%, dilakukan dengan 3 kali percobaan. Kemudian yang ketiga ada presisi. Pada metode A dan metode B, presisi ditentukan dengan menganalisis 10, 20, dan 40 mg per mililiter larutan tadalafil. Sedangkan pada metode C dan metode D, presisi ditentukan dengan menganalisis 30, 40, dan 60 mg per mililiter pada larutan tadalafil. Kemudian yang keempat ada kepekaan. Sensitivitas pengukuran tadalafil ditentukan dengan menggunakan metode Limit of Detection atau LOD dan Limit of Quantification atau LOQ, di mana dihitung dengan menggunakan rumus, di mana rumus LOQ yaitu 10 dikali N per B, dan sedangkan rumus LOD yaitu 3,3 dikali N per B, di mana N itu adalah simpangan baku dari amplitudo, sedangkan B yaitu kemiringan dari kurva kalibrasi. Kemudian ada pengulangan.
Pada metode A dan metode B, pengulangan dilakukan dengan menganalisis konsentrasi dari larutan tadalafil yaitu 20 mg per mililiter, sedangkan pada metode C dan metode D, pengulangan dilakukan dengan menganalisis konsentrasi larutan tadalafil sebesar 40 mg per mililiter selama 6 kali. Kemudian yang terakhir ada kekasaran. Pada metode A dan metode B, kekasaran dilakukan dengan menganalisis konsentrasi larutan tadalafil sebesar 20 mg per mililiter, sedangkan pada metode C dan metode D sebesar 40 mg per mililiter. Dilakukan dengan dua analisis yang berbeda, tetapi menggunakan percobaan dan kondisi lingkungan yang sama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, NIM 1808020221. Di sini saya akan menyampaikan hasil dan diskusi serta kesimpulan. Yang pertama, hasil dan diskusi. 4.1. Validasi metode. 4.1.1. Linearitas. Dari data regresi linear, jelas bahwa untuk kurva kalibrasi metode A dan B menunjukkan hubungan linear yang baik pada kisaran konsentrasi 0,5 sampai 50 gram per mili. Demikian pula untuk metode C dan D. Hubungan linear yang baik diperoleh pada kisaran konsentrasi 20 sampai 70 gram per mili. Untuk tadalafil, data analisis regresi ditunjukkan pada tabel 1. Selanjutnya 4.1.2. Ketepatan. Solusinya dianalisis ulang dengan metode yang diusulkan. Hasil studi pemulihan dilaporkan pada tabel 2. Nilai persen RSD yang ditentukan dan ditemukan kurang dari 2 menunjukkan bahwa metode tersebut akurat. Selanjutnya 4.1.3. Presisi. Ketepatan metode yang dikembangkan dinyatakan dalam persen deviasi standar relatif persen RSD. Hasil ini menunjukkan reproduktivitas esai. Nilai persen RSD ditemukan kurang dari 2. Jadi ini menunjukkan bahwa metode yang tepat untuk penentuan tadalafil dalam formulasi farmasi. Hasilnya ditunjukkan pada tabel 3. Selanjutnya 4.1.4. Kepekaan. LOD dan LOQ untuk tadalafil di metode A ditemukan 0,11 gram dan 0,33 gram, sedangkan di metode B 0,15 gram dan 0,45 gram. Demikian pula dalam metode C. Nilai untuk LOD dan LOQ adalah 0,50 gram dan 1,52 gram, dan di metode D 0,49 gram dan 1,49. Selanjutnya 4.1.5. Pengulangan. Untuk pengulangan, metode A dan B ditentukan dengan menganalisis konsentrasi tadalafil 20 per mili. Sedangkan untuk pengulangan metode C dan D ditentukan dengan menganalisis konsentrasi larutan tadalafil 40 per mili. Sebanyak 6 kali dengan nilai persen RSD kurang dari 2 untuk semua metode. Hasilnya ditunjukkan pada tabel 4. Selanjutnya 4.1.6. Kekasaran. Kekasaran ditentukan untuk solusi tadalafil. Hasilnya berada dalam kisaran yang dapat diterima, yaitu persen nilai RSD kurang dari 2 untuk semua metode seperti yang ditunjukkan pada tabel 5. Hasil tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan statistik antara operator yang berbeda, menunjukkan bahwa metode yang dikembangkan kasar. 4.2. Analisis formulasi tablet. Perkiraan jumlah tadalafil dari formulasi tablet dengan metode A, B, C, dan D masing-masing adalah 99,32%, 100,18%, 99,61%, dan 99,81%. Jumlah persen yang diperkirakan dari formula tablet menunjukkan bahwa formula tablet tidak ada interferensi dari eksipien yang ada di dalamnya. Selanjutnya, masuk ke kesimpulan. Keempat metode dikembangkan untuk penentuan tadalafil berdasarkan teknik analisis yang berbeda, turunan spektrofotometri, UV, dan metode AUC. Metode-metode tersebut divalidasi dan ternyata sederhana, sensitif, akurat, dan tepat. Oleh karena itu, metode ini dapat digunakan dengan sukses untuk analisis rutin untuk sediaan farmasi tadalafil.
Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Boy dari Davito Putra NIM 180802047, Prodi S1 Kimia, Universitas Sumatera Utara, Planner 2 Praktikum Analisa Instrumen. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan jurnal internasional dengan judul Klasifikasi Kopi Luwak menggunakan data spektroskopi UV visible, perbandingan analisis diskriminan linear, dan metode mesin vektor dukungan. Jurnal ini ditulis melalui hasil penelitian Diding Suhandi dan Mainilwita Yulia, Department of Agricultural Technology, Lampung State Polytechnic, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 10 Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. Spektroskopi UV visible telah digunakan sebagai metode yang menjanjikan untuk evaluasi kualitas kopi, termasuk di dalamnya autentikasi beberapa jenis kopi ekonomi tinggi. Dalam makalah ini, telah membandingkan kemampuan linear analisis diskriminan atau LDA dan metode klasifikasi mesin vektor pendukung atau SVMC untuk klasifikasi kopi luwak. Data spektral UV visible sebanyak 50 sampel kopi luwak murni dan 50 sampel kopi non-luwak murni diperoleh dengan menggunakan spektrometer UV visible dalam mode transmisi. Hasil penelitian menunjukkan spektroskopi UV visible dikombinasikan dengan LDA dan SVMC merupakan metode yang efektif untuk mengklasifikasikan sampel kopi luwak dan non-luwak. Hasil klasifikasi dapat diterima dan menghasilkan akurasi klasifikasi 100% untuk metode LDA dan SVMC. Namun, karena kesederhanaan dan volume perhitungan yang dibutuhkan pada penelitian kali ini, metode LDA lebih unggul. Alat dan bahan yang digunakan. Sampel ada dua jenis sampel, yaitu sampel kopi luwak murni robusta 50 sampel dan sampel kopi non-luwak kopi robusta non-luwak murni 50 sampel. Sampel dikumpulkan langsung dari petani kopi di Liwa, Lampung, Indonesia. Alat yang digunakan adalah spektrometer UV visible. Data spektral UV visible dari sampel kopi encer diperoleh pada kisaran 200-400 nanometer. Dengan metode yang digunakan adalah analisis diskriminan linear atau LDA dan klasifikasi vektor pendukung atau SVMC. Nama saya Felicia Carolina Sihaan, NIM 180802050. Pada penelitian ini digunakan dua metode, yaitu dengan membandingkan antara metode LDA atau analisis diskriminan linear dengan metode SVMC atau metode klasifikasi mesin pendukung vektor. Berdasarkan penelitian ini, metode LDA lebih unggul dibandingkan dengan metode SVMC. Metode analisis diskriminan linear atau LDA merupakan pendekatan statistik klasik untuk fitur ekstraksi dan juga untuk mengurangi dimensi. LDA digunakan untuk mengklasifikasikan objek ke dalam suatu kelompok atau klaster dengan berdasarkan persamaan sampel yang tidak diketahui. LDA menghitung transformasi optimal atau proyeksi yang meminimalkan rasio perbedaan intrakelas dan memaksimalkan rasio perbedaan antar kelas sehingga menjamin keterpisahan maksimal. Pada penelitian ini, pemilihan variabel berdasarkan visualisasi spektra turunan kedua. Panjang gelombang dengan absorbansi tinggi akan masuk ke dalam LDA. Selanjutnya metode SVMC atau metode mesin pendukung vektor. Secara teori, SVMC memetakan ruang titik data asli ke ruang fitur berdimensi tinggi atau tidak terbatas. Pemetaan dari ruang data asli ke ruang fitur dilakukan dengan menggunakan fungsi kernel. Dalam penelitian ini menggunakan PCA untuk mengubah 211 variabel atau 200 sampai 400 nanometer dengan interval 1 nanometer menjadi 20 komponen utama atau PC yang kemudian digunakan untuk mengembangkan model SVM. Semua perhitungan LDA dan SVMC dilakukan dengan menggunakan The Scrambler 10,5 perangkat lunak multivariat CAMO dari Oslo, Norwegia.
Perkenalkan, nama saya Hanel Sadaimanik, NIM 180802051. Di video ini saya akan menjelaskan hasil dan juga kesimpulan dari jurnal ketiga. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu analisis spektral sampel kopi luwak dan non-luwak. Gambar 1 bagian kiri menunjukkan data spektral mentah sampel kopi luwak 5 sampel dan non-luwak 5 sampel pada kisaran 200 hingga 400 nanometer UV vis. Spektrumnya sangat tumpang tindih, namun sampel kopi luwak cenderung memiliki absorbansi yang lebih tinggi dibandingkan sampel kopi non-luwak. Dapat dilihat bahwa variabilitas spektrum yang tinggi diamati untuk sampel kopi luwak dan non-luwak. Ini mungkin karena perbedaan dasar. Untuk ini diterapkan penurunan kedua Savitsky-Golay pada spektrum mentah dengan lebar Windows 11. Gambar 1 bagian kanan menunjukkan spektrum SG untuk semua sampel, yaitu 100 sampel. Beberapa panjang gelombang dengan tinggi absorbansi diamati pada 221 nanometer, 233 nanometer, 247 nanometer, 259 nanometer, 297 nanometer, 344 nanometer, dan 360 nanometer. Panjang gelombang tersebut sangat erat kaitannya dengan absorbansi beberapa konstituen dalam kopi. Misalnya panjang gelombang pada 297 nanometer berhubungan erat dengan absorbansi asam kafeik, sedangkan panjang gelombang pada 360 nanometer berhubungan erat dengan absorbansi asam klorogenat atau CGA. Panjang gelombang pada 259 nanometer berhubungan erat dengan absorbansi asam vanilik. Panjang gelombang tersebut akan digunakan sebagai input variabel secara linear metode analisis diskriminasi atau LDA. Kemudian analisis diskriminasi menggunakan metode LDA. Tabel 1 menunjukkan hasil diskriminasi menggunakan LDA 35 sampel kopi luwak dan 35 sampel kopi non-luwak. LDA dilakukan dengan menggunakan 7 variabel, yaitu panjang gelombang pada 221 nanometer, 233, 247, 259, 297, 344, dan 360 nanometer. Tingkat diskriminasi adalah 100% dalam kalibrasi, di mana semua sampel diklasifikasikan dengan benar ke kelas yang sesuai. Gambar 2 menunjukkan plot diskriminasi hasil LDA. Plot diskriminasi adalah visualisasi hasil LDA untuk kalibrasi atau sampel pelatihan. Setiap sampel ditampilkan dan sumbu untuk 2 kelas dalam model. Sampel yang mendekati 0 untuk suatu kelas dikaitkan dengan kelas tersebut. Gambar 2 menunjukkan bahwa semua sampel mendekati 0 untuk setiap kelas luwak dan juga kelas non-luwak. Kemudian, analisis diskriminasi menggunakan metode SVMC. Model SVMC ditunjukkan pada gambar 3. Model SVMC ini dikembangkan menggunakan fungsi RBF dengan parameter C sama dengan 100 dan gamma sama dengan 10 dan jumlah vektor pendukung atau SVS-nya sama dengan 18. Dalam gambar ini terlihat jelas bahwa sampel luwak dan non-luwak terpisah dengan baik atau akurasinya sama dengan 100%. Matriks konfusi untuk sampel kalibrasi menggunakan model SVMC ditunjukkan pada tabel 2. Klasifikasi sampel baru menggunakan model LDA dan SVMC. Untuk mengevaluasi kinerja model LDA dan SVMC yang dikembangkan, prediksi menggunakan sampel yang berbeda. Sebanyak 30 sampel, yaitu 15 sampel luwak dan 15 sampel non-luwak disediakan. Hasil klasifikasi ditunjukkan pada tabel 3. Semua sampel diklasifikasikan dengan benar ke kelas yang tepat, baik dalam model LDA dan SVMC. Akurasi klasifikasi 100% untuk kedua model. Hasil ini menunjukkan bahwa model diskriminasi untuk penentuan kopi luwak dan non-luwak secara sederhana dan konsisten menggunakan spektroskopi UV vis ditambah dengan metode linear atau LDA dan non-linear SVMC dapat dikembangkan dan diuji dengan baik. Kesimpulannya, spektroskopi UV vis yang dikombinasikan dengan algoritma klasifikasi linear, yaitu metode LDA dan non-linear metode SVMC, dapat berhasil diterapkan untuk mengklasifikasikan sampel kopi luwak dan non-luwak. Di sampel kalibrasi, matriks konfusi menunjukkan akurasi 100% untuk metode LDA dan SVMC. Semua sampel
friksi diklasifikasikan dengan benar ke kelas yang sesuai, baik dalam model LDA dan SPMC. Hasil dari penelitian ini menawarkan metode sederhana dan akurat untuk memantau autentikasi kopi luwak. Metode ini berguna untuk mendeteksi dan mengukur pemalsuan pada kopi luwak. Namun dalam penelitian ini, sehubungan dengan kesederhanaan dan volume perhitungan yang dibutuhkan, metode LDA lebih direkomendasikan daripada metode SPMC. Halo, nama saya Ayudi Nurjana, NIM 180802070. Perkenalkan, nama saya Esther Sinaga, NIM 18077. Halo, perkenalkan. Nama saya Lovina Victoria dengan NIM 18079 dari Partner 2. Di sini, saya dan teman-teman akan mereview jurnal yang berjudul Metode Spektrofotometri UV Visible Tervalidasi untuk Simultan Estimasi Cefixime dan Moxifloxacin dalam dosis farmasi. Jurnal ini ditulis oleh SS Pekamwar, TM Kalyankar, BV Tambe, dan SJ Weder. Tujuan dari penulisan jurnal yaitu untuk mengembangkan dan memvalidasi metode spektrofotometri untuk estimasi simultan, cefixime, dan moxifloxacin dari bentuk sediaan gabungan yang sederhana, hemat biaya, dan mudah diadopsi oleh laboratorium yang kecil. Metode yang digunakan pada jurnal kali ini yaitu metode spektrofotometri turunan orde pertama, di mana ia memiliki sifat yang sederhana, akurat, sensitif, ekonomis, dan andal yang dikembangkan dan divalidasi untuk estimasi cefixime dan moxifloxacin dalam bentuk sediaan farmasi. Reagen yang digunakan pada percobaan yaitu cefixime dari India dan moxifloxacin yang dibeli di Renkem Mumbai, India. Alat yang digunakan pada percobaan yaitu alat spektrofotometer UV 1800 dengan bandwidth spektral 2 nanometer dan 10 nanometer. Preparasi larutan standar yang dilakukan itu yang pertama adalah ditimbang 10 mg cefixime dan moxifloxacin. Lalu dimasukkan ke dalam batu bakar 100 ml, dilarutkan dengan air dan metanol dengan perbandingan 40:60. Lalu larutan tersebut dihitung panjang gelombangnya terhadap tiongkok. Yang ketiga ada pemilihan panjang gelombang. Pengenceran yang sesuai dilakukan pada setiap larutan standar oleh cefixime dan moxifloxacin menunjukkan absorbansi pada panjang gelombang 260 nanometer dan 316 nanometer di dalam air. Lalu yang keempat ada analisis dari formulasi tablet, yaitu yang pertama 20 tablet dihaluskan dengan alu dan mortar, lalu ditimbang masing-masing 4 mg oleh cefixime dan moxifloxacin, lalu dilarutkan dengan air dan metanol dengan perbandingan 40:60, lalu di dalam batu bakar 100 ml disonifikasi selama 15 menit. Setelah itu disaring dengan kertas saring Whatman, lalu diencerkan untuk mendapatkan konsentrasi yang mengandung 2 mikrogram per mililiter untuk cefixime dan moxifloxacin. Lalu dihitung panjang gelombangnya dengan larutan blanko 260 sampai 316 nanometer. Diulangi prosedur yang sama sebanyak 5 kali. Akan diperoleh koefisien regresi masing-masing 0,999. Berikut adalah kurva kalibrasi untuk cefixime dan moxifloxacin. Masing-masing menunjukkan garis regresi yang sama yaitu 0,999. Dari jurnal yang kami review,
Untuk hasilnya yaitu metode baru untuk estimasi simultan Cevizyme dan moxifloxacin dikembangkan menggunakan air dan metanol pada perbandingan 40:60 volume per volume sebagai pelarut. Cevizyme dan moxifloxacin mengikuti hukum Lambert berkisar antara 2-12 mg per mililiter dan dapat diperkirakan dalam air dan metanol. Formulasi komersial yang mengandung CEF dan MOX dianalisis dengan metode yang diusulkan. Nilai rata-rata dalam tablet ditemukan 99,88 dan 99,83 untuk CEF dan MOX. Akurasi metode ditentukan oleh pemulihan studi. CEF dan MOX murni ditambahkan ke tablet yang telah dianalisis sebelumnya pada 3 level berbeda yaitu 80, 100, dan 120% pada label klaim sesuai pedoman ICH. 3 analisis ulangan dilakukan di setiap level. Pemulihan rata-rata ditemukan 99,97%, 100,01%, 99,95%, dan 100%, 100,03%, 99,85% untuk CEF dan MOX. Ini menunjukkan bahwa metode ini memerlukan akurasi dan tidak ada gangguan api oleh eksipien yang ada di tablet. Nilai RSD di bawah 2% menunjukkan bahwa metode tersebut membutuhkan ketelitian. Nilai LOD dan nilai LOQ dari CEF dan MOX pada 260 nanometer dan 316 nanometer ditemukan menjadi 0,0587 dan 0,01944 mg per mililiter dan 0,0881 dan 0,2924 mg per mililiter pada CEF dan MOX. Kesimpulan dari jurnalnya yaitu metode yang dikembangkan cocok untuk simultan estimasi Cevizyme dan moxifloxacin dalam formulasi tablet. Itu metode yang dikembangkan bersifat ekonomis, spesifik, dan sensitif. Pemilihan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada gangguan eksipien, karenanya metode ini dapat digunakan dalam pengendalian kualitas dan analisis rutin pada produk jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofwan Arif Serengga, NIM 18001093, ingin mereview jurnal yang berjudul Deteksi dan Uji Vitamin B2 Ribofolin dalam alkali penyangga borat dengan spektrometri UV atau visible. Penulisnya itu adalah Ronald Birdsett dan Wadsworth. Dirilis pada tanggal 9 Mei 2014 dan diterbitkan pada 2 September 2014. Untuk alat yang digunakan itu adalah spektrofotometri, instrumen spektronik 20D, terus kuvet kaca 1 cm. Wadah yang kita gunakan itu adalah beaker glass dan pipet volume. Kenalkan, nama saya Paloma Sinaga, NIM 1808020092. Saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam jurnal yang berjudul Deteksi dan Pengujian Riboflavin ataupun vitamin B2 dalam alkalin borat buffer dengan menggunakan spektrofotometri UV visible. Sebelumnya itu, tujuan dilakukannya penelitian tersebut untuk penyajian metodologi uji riboflavin ataupun vitamin B2 karena memiliki kemudahan dalam aplikasi, sensitivitas yang tinggi dan akurat. Uji vitamin ini sangat penting dan besar dalam area produksi komersial, bahan pangan, dan manufaktur barang dagangan yang dirakit oleh manusia.
Langsung saja ke metode yang digunakan dalam deteksi dan pengujian vitamin B2 ataupun riboflavin dilakukan dalam kondisi cair menggunakan buffer natrium borat pada kondisi pH 7,52, di mana buffer berfungsi untuk mempertahankan kondisi pH larutan. Spektrum absorbansi riboflavin ditentukan nilai pH yang berbeda menggunakan beberapa buffer. Buffer pada pH 7,52 sesuai dengan uji riboflavin yang akurat dan sensitivitasnya tinggi. Dengan menggunakan spektrofotometri pada panjang gelombang 440 nanometer, di mana larutan stok ataupun asal digunakan untuk melarutkan vitamin yang cukup. Cara untuk membuat larutan stok yaitu dengan 1,403 dikali 10⁻⁴ molar, pengukuran berbagai larutan berair yang mengandung riboflavin yang dilakukan mencakup sampel uji air ataupun berupa kapsul ataupun tablet dari campuran vitamin ditambah plus air. Kurva standar diperpanjang dari 7,97 dikali 10⁻⁷ molar menjadi 1,23 dikali 10⁻⁴ molar. Pengujian dapat mencapai 0,30 bagian per juta dengan tingkat akurasi yang tinggi dan sensitivitasnya juga tinggi. Persiapan larutan standar dan sampel uji riboflavin ataupun vitamin B2 dilakukan dengan cara yang pertama itu larutan stok riboflavin dibuat dengan melarutkan 0,0528 gram ke dalam air suling 1 liter. Yang kedua itu larutan stok buffer natrium borat 0,010 molar disiapkan dalam aquades dengan pH 7,52. Larutan stok pH 7,36 menggunakan buffer fosfat garam disiapkan untuk evaluasi absorbansi spektrum serta larutan stok pH 9,01 menggunakan buffer tris. Spektrum absorbansi vitamin B2 diperoleh pada nilai pH dan menyangga semua vitamin B2 pada 1,403 dikali 10⁻⁵. Nilai absorbansi yang diperoleh 310 nanometer sampai 700 nanometer. Pengujian vitamin B2 akhirnya dilakukan pada panjang gelombang 440 nanometer karena dia memiliki sensitivitas yang tinggi dan akurat. Terima kasih. Saya Frida Kristiana Alban, NIM 180802083 akan membawakan hasil dan kesimpulan. Hasil dalam pembahasan, riboflavin memiliki kelarutan variabel tetapi rendah dalam air, mencapai sekitar 1 mg dalam 20 ml, dengan variasi karena perbedaan struktur kristal internal riboflavin. Penambahan NaCl dapat meningkatkan konsentrasi dalam air serta berbagai zat pelarut. Padatan terdiri dari kristal jingga hingga jingga kuning yang tidak terlalu terpengaruh oleh cahaya. Namun, ketika ditempatkan dalam larutan air, terutama dalam kondisi basah, vitamin cepat rusak. Untuk itulah, larutan yang disiapkan untuk penelitian ini disimpan pada suhu kamar dan dengan pembungkusan wadah aluminium foil untuk melindungi dari cahaya. Metodologi yang diuraikan dalam percobaan tersebut yaitu menunjukkan pendekatan untuk persiapan dan pengujian kandungan vitamin B2 dan kapsul komersial. Penanganan dilakukan dengan tepat untuk bahan ditentukan untuk konsumsi manusia, yaitu penyimpanan dilakukan pada suhu 4 derajat Celcius dan penanganan dengan forceps untuk menghindari penumpukan gemuk dan kotoran pada sampel. Setelah tablet atau kapsul dilarutkan, kemudian campuran, demikian pula vitamin B ditempatkan ke dalam larutan air untuk kontrol kualitas internal, validasi, dan penjualan komersial kepada publik. Konsentrasi riboflavin dapat diperiksa pada level dan penggunaan ini. Untuk presentasi satu set, perwakilan air vitamin B2 diperoleh dan uji kandungan dilakukan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang disajikan di sini adalah metodologi pendekatan serbaguna, namun sederhana yang akurat dan dapat diproduksi. Metodologi ini menggunakan instrumentasi spektrofotometri umum dan sistem penyangga yang terkenal. Selain itu, teknik ini memanfaatkan karakter fisiko-kimia vitamin yang telah terbukti, seperti kelarutan dan stabilitas. Penyelidikan teknik baru suatu pengujian akan bermanfaat secara komersial dan ilmiah. Kesimpulan pengukuran berbagai jenis campuran berair yang mengandung riboflavin dilakukan, ini termasuk sampel uji air,
kapsul atau tablet vitamin, dan campuran vitamin air. Pendekatan ini cepat dapat diterapkan secara luas karena kelarutan riboflavin dalam air mulai dipahami, mulai diterapkan, mulai digunakan dalam pengendalian kualitas, dan efisien untuk pemantauan proses untuk pembuatan komersial. Sekian review jurnal dari kami ucapkan terima kasih dan selalu jaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Di sini saya Noni Ranaya, NIM 180802109 akan menjelaskan seputar jurnal ke-6 yang berjudul Development and Validation of a Low-Cost Visible Light Spectrophotometer atau pengembangan dan validasi dari spektrofotometer visible cahaya yang terjangkau. Nah, spektrofotometri itu sendiri adalah suatu bidang utama penelitian dalam hal analisis interaksi materi optik. Nah, di jurnal ini ingin menunjukkan bahwasannya perkembangan dan pengembangan dari si spektrofotometer ini sangatlah terjangkau. Kenapa? Karena itu dia ingin mengembangkan untuk mengukur si absorbansi dan transmisi cairan solusi dari berbagai bahan dalam jangkauan spektrum elektromagnetik yang terlihat. Si spektrofotometer ini sendiri yang kita gunakan dalam jurnal yaitu menggunakan sistem bandwidth 72,5 nanometer. Nah, untuk instrumennya sendiri ini juga dia itu telah diverifikasi dengan menggunakan kalium permanganan atau KMnO4 yang memiliki konsentrasi yang berbeda atau variasi yang berbeda kan. Nah, untuk pencatatan dan juga untuk analisis kita ini menggunakan Origin Pro 8,00. Nah, untuk konstruksi dasar dari si spektrofotometer visible cahaya yang kita gunakan itu dapat kita lihat di sini. Nah, ini yang terdiri dari monokromator, sampel, dan detektor. Nah, perkenalkan, nama saya Glenia, NIM 1760. Pada video kali ini saya akan mereview secara singkat tentang jurnal berjudul Development and Validation of a Low-Cost Visible Light Spectrophotometer. Di video kali ini saya akan mereview secara singkat tentang metode pada jurnal ini. Di jurnal ini prosedur eksperimentalnya telah dirancang untuk memverifikasi keefektifan sistem yang dibangun. Padahal metode validasi yang paling efektif adalah dengan cara membandingkan sistem dengan spektrofotometer cahaya tampak yang tersedia secara komersial. Namun karena keterbatasannya akses ke laboratorium yang memilikinya, serta tidak tersedianya proses validasi dana semata-mata didasarkan pada data spektral UV vis untuk zat yang diketahui yang dipublikasikan pada literatur sebelumnya. Oleh karena itu, telah diputuskan untuk melakukan pengukuran absorbansi menurut penelitian sebelumnya pada larutan KMnO4 atau kalium permanganat dengan konsentrasi yang berbeda. Penyerapan spektrum terlihat pada kalium permanganat terjadi paling banyak dalam kasus panjang gelombang antara 500 sampai 550 nanometer. Oleh karena itu, absorbansi diukur pada 525 nanometer dari 12 sampel dan diplotkan terhadap konsentrasinya masing-masing. Kemudian, sesuai dengan koefisien kepunahan hukum Beer-Lambert dari kalium permanganat dihitung dan dibandingkan dengan nilai yang diukur sebelumnya pada 525 nanometer. Yang pertama itu ada preparasi sampel. Larutan standar itu disiapkan dengan mencampurkan sebanyak 0,1 gram kalium permanganat ke dalam aquades sebanyak 250 ml. Kemudian larutan kerja standar yang masing-masing mengandung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 40 mg per liter kalium permanganat dibuat dengan cara mengencerkan aliquot yang sesuai dari larutan yang tadi ke dalam 200 ml aquades. Terus yang kedua ada hukum Beer-Lambert sebagai rasio antara daya yang ditransmisikan cahaya melalui sampel dan daya datang cahaya pada sampel. Transmitansi juga dapat diwakili oleh rasio tegangan yang disebabkan oleh panjang gelombang yang ditransmisikan dan datang atau oleh arus. Kemudian rasio yang disebabkan oleh panjang gelombang yang ditransmisikan dan datang dalam transducer. Itulah review saya mengenai jurnal tersebut. Sekian dan terima kasih.
Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari jurnal di atas. Dan kesimpulan dari jurnal tersebut adalah peningkatan kapasitas dalam instrumentasi penelitian. Spektroskopi penghantar adalah instrumen penelitian yang sangat dasar yang digunakan di beberapa bidang penelitian. Namun kapasitas pembelian nasional negara berkembang dan di bawah negara maju untuk perguruan tinggi dan lokal sekolah sarjana tidak memungkinkan pelajar untuk mengaksesnya. Sistem ini divalidasi terhadap perangkat komersial dan telah menunjukkan kedekatan dengan data transmisi dan absorbansi dengan biaya yang rendah. Oleh karena itu, sistem ini terjangkau dengan baik, mudah dirawat karena ukurannya yang kecil, berbasis microcontroller, karakter baterai yang berjalan sedang, dikembangkan lebih lanjut untuk otomasi akuisisi data secara langsung. Pengembangan perangkat lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan semua LED spektral sebagai sumber cahaya serta kisi-kisi komersial untuk mencapai spektrum UV dengan penyiapan sampel dengan konsentrasi lebih rendah, menggunakan alat penimbang yang lebih akurat. Resolusi pengukuran untuk sistem dapat ditentukan. Selain penggunaan motor splitter atau memiliki sudut langkah yang lebih tajam juga untuk meningkatkan backbone perangkat.